Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Erlinda dan Kapolres Jakarta Utara Kombes Polisi Susetio Cahyadi mendatangi lokasi kekerasan seksual yang dilakukan pengemudi ojek IS di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Mereka datang ke kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Selasa siang. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Erlinda dan Kapolres Jakarta Utara Kombes Polisi Susetio Cahyadi menemui Ketua Rukun Warga 04 Badrudin untuk menggali keterangan terkait kekerasan seksual yang dilakukan IS. IS diduga melakukan kekerasan seksual kepada 16 anak di lingkungannya. Kapolres Jakarta Utara Kombes Polisi Susetio Cahyadi mengatakan modus pelaku IS melakukan aksinya dengan memberikan uang kepada korban. Sejauh ini baru 8 orang korban yang melapor kepada kepolisian. Tersangka IW ini melakukan ataupun mencoba untuk memuaskan hasratnya dengan ujuk rayu, mengiming-imingi, memberikan sejumlah uang, dan kemudian hasratnya terpenuhi. Ada 8 yang sudah di berita acara dan 8. Korban pelecehan seksual pengemudi ojek tambah sedikitnya 16 orang tercatat pernah menjadi korbannya. Warga tidak menyangka ada pedofil yang tinggal di lingkungan mereka. Tidak kurang dari 16 orang anak menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan pengemudi ojek IS. Warga di daerah Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara pun geger. IS biasa dikenal sebagai pengemudi ojek pangkalan dan juga pelatih futsal. Kasus ini bermula dari laporan sejumlah orang tua korban kepada Ketua Rukun Warga 04 pada awal September lalu. Laporan tersebut kemudian diteruskan kepada Polsek Kelapa Gading. IS kemudian ditangkap Rabu malam lalu. Para korban diancam akan dipukuli jika bercerita kepada orang lain dan menolak keinginan pelaku. Orang tua salah satu korban RN mengatakan telah menjadi bulan-bulanan IS selama 5 tahun. Parahnya, pelecehan seksual tersebut dilakukan 2 kali dalam seminggu. Pelaku memberikan uang sebesar 5 hingga 10 ribu rupiah kepada korban. Nanya anak saya, kok dia selalu baik sama kamu, jangan-jangan ada apa-apa, dia kurang ajar nggak sama kamu? Enggak ngapa-ngapain kan kamu, maksudnya nggak diapa-apain sama dia, nggak diapa-apain, kamu jangan bohong. Iya mak, dia nggak apa-apa orangnya, itu doang bilangnya. Nah, setelah kejadian ini banyak yang lapor, baru anak saya mengakui, pernah mas saya juga dulu pernah digituin, tapi sih pernah jajak itu, tapi dia nggak mau, cuma pelecehan aja dia. Iya, katanya mau dipukuli. Cerita katanya. Pelaku terbilang nekat karena melakukan pelecehan seksual di ruangan musola yang ada di lingkungan pemukiman warga. Warga tidak mencurigai lokasi tersebut karena pelaku memang tinggal di musola. Hingga kini masih ditelusuri siapa yang mengizinkan pelaku tinggal di tempat tersebut. Begini Pak, kalau di musola yang namanya orang Islam mau sembahyang, siapa aja kan boleh. Tapi kalau tinggalnya persis, saya belum tahu, karena dia juga nggak punya rumah. Itu. Kepolisian masih mendalami kasus pedofilia ini dan tidak menutup kemungkinan masih ada korban lainnya, karena masih ada korban yang belum melapor. Tim Liputan Metro TV. Anak Indonesia menyambangi lokasi kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang tukang ojek berinisial IS. Dan untuk mengetahui trauma healing yang dilakukan KPAI, kita akan bergabung langsung bersama dengan reporter Sari Syahrial langsung dari lokasi kejadian. Sari, bagaimana kondisi psikologi para korban di sana dan juga seperti apa proses trauma healing berlangsung? Zakia, terkait dengan trauma psikologis yang dialami oleh korban ini, tadi kami sempat mengunjungi beberapa rumah korban yang terletak di kawasan Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara ini. Orang tua korban mengaku kaget atau terkejut dengan pengakuan dari anaknya ini, karena kejadian ini dialami oleh anaknya sejak bertahun-tahun lamanya. Dan tadi korban yang merupakan anak-anak ini sempat berbicara kepada saya bahwa memang ada trauma atau ketakutan setelah kejadian atau kejahatan seksual yang menimpa dirinya.
pada saat ia masih anak-anak, terutama pada saat usia sekolah dasar sekitar usia 10 tahun sudah dialami oleh korban, dan ketakutan ini menghantui mereka sampai dengan hari ini. Terkait dengan trauma healing, saat ini sudah bersama saya Komisioner KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ibu Erlinda, untuk menjelaskan bagaimana langkah selanjutnya terkait dengan trauma healing atau pengobatan pasca trauma ini. Selamat sore Bu Erlinda. Ya, selamat sore. Bu Erlinda, terkait dengan kejahatan seksual pedofilia yang terjadi saat ini, bagaimana KPAI menangani trauma healing terhadap anak-anak? Ya, ini memang karena jumlahnya cukup banyak, otomatis kita bekerja sama dengan P2TP2A dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan kita juga meminta dengan networking kita yaitu Yayasan Puli untuk memastikan bahwa anak-anak ini akan diberikan pendampingan trauma healing, dan setiap anak mempunyai satu trauma yang berbeda-beda, dan ini yang memang kita pastikan mereka mendapatkan hal itu. Dan yang kedua, kita pastikan juga untuk kesehatan mereka, karena diduga di antara mereka ini sudah mendapatkan perlakuan yang menyimpang, tanda kutip itu mereka mendapatkan perlakuan sodomi, dan ini kita khawatir mendapatkan penyakit kelamin seperti itu. Dan kita juga memastikan bahwa adik-adik kita ini mereka nanti bisa divisum untuk penyidikan dan untuk kesehatan mereka sendiri. Namun yang paling utama lagi adalah kita memberikan kenyamanan, ketenangan buat adik-adik kita ini, karena mengingat mereka adalah anak-anak yang masih sekolah dan mereka masih ujian juga pada kesempatan ini. Kita pastikan tidak ada stigma di sekolahnya, tidak ada stigma di lingkungan masyarakat di situ, dan kami juga ke depan nanti bekerja sama dengan Polres Jakarta Utara untuk pada kasus ini memberikan bentuk emergensi, dan nanti pada tahapan itu pencegahannya. Namun karena diduga akan ada lebih banyak lagi korban, karena kemarin kita tahu ada 10 dan saat ini ada 18, dan kemungkinan juga akan lebih dari itu. Nah, sampai malam ini mungkin kita akan berinteraksi dengan keluarga, berinteraksi dengan masyarakat di sini, karena ternyata banyak masyarakat yang sudah melihat itu tapi tidak berani untuk melakukan pelaporan, dan itu adalah dari kira-kira sekitar 2-3 tahun yang lalu. Terkait dengan untuk menghilangkan stigma dan rasa malu dari anak-anak atau sanksi moral, pendekatan seperti apa kepada anak-anak korban terutama ini? Iya, yang pasti kita pendekatan dengan terapi bermain, dengan kita mendatangkan nanti ada tokoh yang mereka sukai, dan kita pastinya juga dengan pakar ya, dengan pakar psikologi gitu, iya pendekatan demikian. Tapi nanti kita akan bagi dua, dengan keluarganya maupun dengan sang korban itu sendiri. Itu nanti terapinya kita akan koordinasikan dengan yang tadi psikolog tadi, dan yang paling utama adalah kita juga melibatkan masyarakat setempat. Untuk apa? Untuk agar masyarakat juga memahami bahwa masyarakat juga wajib membantu untuk menghilangkan trauma dari anak-anak ini. Baik, terima kasih banyak Ibu Erlinda atas informasinya. Dan demikian saja wawancara atau perbincangan saya dengan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kembali ke studio. Ya baik, terima kasih Sari Syahrial atas informasinya. Di Ternate, Maluku Utara meletus pada pukul 7:53 waktu Indonesia bagian timur. Gunung menyemburkan debu vulkanik dengan ketinggian mencapai 1000 meter yang mengarah ke timur kota Ternate. Data seismograf di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Pos Pengamatan Gunung Gamalama di Kelurahan Sangaji menunjukkan terjadi satu kali gempa letusan dengan amplitudo 21 mm. Gempa terjadi 39,43 detik. Kepala Pos Pengamatan Gunung Gamalama, Darno Lamadi, mengimbau warga di wilayah rawan bencana Gamalama seperti di Kecamatan Ternate Utara dan Kecamatan Pulau Ternate agar tidak panik. Warga diminta tetap waspada terhadap perkembangan aktivitas vulkanis Gunung Gamalama. Warga juga dilarang melakukan aktivitas dalam radius 1,5 km. Sementara itu, aktivitas penerbangan di Bandara Babula Ternate ditutup untuk sementara. Kebakaran lahan yang melanda kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah mencapai titik terburuk dalam 1 minggu terakhir. Pada pagi ini jarak pandang hanya mencapai 50 meter. Sementara di Ogan Ilir upaya pemadaman titik api terus dilakukan. Pengendara yang melintas di Jalan Trans Kalimantan Poros Selatan Palangkaraya, Kalimantan Tengah terpaksa mengurangi laju kendaraannya karena tebalnya kabut asap. Jarak pandang pengendara hanya mencapai 50 meter saja, sehingga rentan terjadi kecelakaan.
Kondisi ini merupakan yang terburuk dalam 1 minggu terakhir. Selain mengganggu aktivitas, kualitas udara juga terus memburuk dan warga mulai terserang infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Sementara pemadaman lahan gambut yang terbakar di Palangkaraya mengalami banyak kendala, mulai dari minimnya sumber air hingga lokasi titik api yang sulit dijangkau petugas. Di Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, petugas gabungan terus memadamkan puluhan hektar lahan yang terbakar di dekat jalur lintas Sumatera. Kebakaran mengakibatkan kabut asap pekat dan mengganggu pengendara yang melintasi jalur tersebut. Data BPBD Kabupaten Ogan Ilir menyebutkan ada 800 hektar lahan yang terbakar di Kecamatan Indralaya Utara. Petugas kewalahan karena 400 hektar diantaranya merupakan lahan gambut yang mudah terbakar. Hingga 7 September 2015, tim monitoring kebakaran hutan dan lahan Dinas Kehutanan Sumatera Selatan memantau ada 122 titik api yang tersebar di berbagai daerah di Sumatera. Paling banyak berada di Sumatera Selatan mencapai 39 titik. Tim Liputan Metro TV. Ini juga terjadi di wilayah Sumatera bagian selatan lainnya, yakni di Provinsi Bengkulu. Api membakar lahan Bukit Jupi Kabupaten Kepahyang yang menjadi ikon kabupaten ini. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung dengan Gadis Biangka di Sumatera Selatan. Gadis, bagaimana kebakaran lahan yang terjadi di Bengkulu? Seperti apa kondisinya saat ini? Ya, Zelda, terdapat puluhan hektar lahan yang terbakar di Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Api dan kepulan asap tebal terlihat jelas saat bukit yang menjadi ikon Kabupaten Kepahyang ini terbakar. Hembusan angin kencang membuat kobaran api meluas membakar lahan semak belukar yang kering karena kemarau di Bukit Jupi ini. Sulitnya medan menuju lokasi membuat unit pemadam kebakaran tidak dapat maksimal memadamkan api sehingga api baru dapat dipadamkan petugas setelah warga membantu dengan peralatan seadanya. Kepanikan sempat juga melanda warga di Desa Tebak Monok, Kabupaten Kepahyang ini karena titik api sangat dekat dengan pemukiman penduduk. Warga melokalisir api dengan menyiramkan air ke lahan yang belum terbakar dan sejauh ini Zelda belum diketahui penyebab pasti munculnya api. Namun kuat dugaan api berasal dari sisa puntung rokok warga yang melintas di dalam kawasan tersebut. Berikut keterangan warga yang kami kutip untuk Anda. Saya jago-jago karena alatnya naik ke atas kan tidak bisa. Juga kalau kita nak nyiram ke ini pakai alat berat ke mobil ini BBK tidak bisa. Sulit jangkauan. Ya, sulit ini. Dapat dijangkau jalan ini sebenarnya. Jago-jago jangan sampai ke perumahan. Demikian Zelda. Ya baik, Gadis Biangka melaporkan langsung dari Sumatera Selatan.